Pengertian dan macam taharah. A. Pengertian taharah. Menurut bahasa, garis bawah etimologis garis bawah, taharah berarti pembersihan dari segala kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan menurut syariat terminologis taharah berarti tindakan menghilangkan hadat dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Selain itu juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian, taharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan salat dan ibadah yang semisalnya. B. Dua macam taharah, batin dan lahir. Pertama, taharah batin spiritual, yaitu taharah dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Taharah seperti itu dapat dilakukan dengan cara bertauhid dan beramal sholih. Macam taharah ini lebih penting daripada taharah fisik, bahkan taharah badan tidak mungkin bisa terwujud jika masih terdapat najis kemusyrikan. 28. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Sedangkan Rasulullah bersabda, Subhanallah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Sahih Muslim No. 556, Kitab Haid, Bab, dalil bahwa seseorang muslim tidak najis. Oleh karena itu, setiap mukallaf berkewajiban untuk menyucikan hatinya dan najis kemusyrikan dan keraguan. Hal itu dapat diwujudkan dengan keikhlasan, tauhid, dan keyakinan. Selain itu, mereka juga harus membersihkan diri dan hatinya dari kotoran maksiat, pengaruh dengki dan iri, kecurangan, suap menyuap, sombong, ujub, riya, dan sumah. Hal itu dapat dilakukan dengan taubat yang sebenarnya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Taharah ini merupakan sebagian dari iman. Sedang sebagian lainnya adalah taharah fisik atau lahir. Kedua, taharah fisik yaitu bersuci dari berbagai hadat dan najis. Dan yang ini merupakan sebagian kedua dari iman. Rasulullah bersabda, bersuci itu setengah dari iman. Sahih Muslim No. 328, Kitab Taharah, Bab Keutamaan Wudhu. Taharah yang kedua ini dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah berupa wudhu, mandi, dan tayamum pada saat tidak ada air, menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat salat. C. Taharah dilakukan dengan dua cara. 1. Taharah dengan menggunakan air. Inilah yang pokok. Dengan demikian, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi adalah dalam posisi dasar penciptaannya, yaitu dapat menyucikan dari hadat dan kotoran, meski telah mengalami perubahan rasa atau warna atau baunya oleh sesuatu yang bersih. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah. Air itu dapat menyucikan, yang tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu. Sunan Abu Daud No. 60, Kitab Taharah, Bab, tentang sumur Butla'ah. Di antara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair, dan air laut. Berkenaan dengan air laut, Rasulullah bersabda, laut itu airnya bisa menyucikan dan bangkainya pun halal. Sunan Abu Daud No. 76, Kitab Taharah, Bab Wudhu dengan air laut. Adapun air Zam-Zam telah ditetapkan dalam hadits Ali radhiyallahu anhu berikut, bahwa Rasulullah pernah minta dibawakan 1 timba air Zam-Zam, lalu air tersebut beliau gunakan pakai untuk minum dan berwudu. Imam Ahmad dalam kitab Zawaidul Musnad I-76. Akan tetapi, jika air itu berubah warna, rasa, ataupun baunya yang disebabkan oleh suatu najis, menurut ijma ulama, air itu pun menjadi
Najis yang harus dihindari, lihat kitab garis bawah Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram karya Ihsan Anii, 22. 2. Taharah dengan menggunakan debu yang suci. Taharah ini merupakan ganti dari taharah dengan air jika tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan, atau karena ketiadaan air, atau karena takut bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga dapat digantikan oleh debu yang suci. Lihat Minhajus Salikin Taudibul Fikfiddin Helm, 13, karya Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Insya Allah besok dilanjutkan ke bab 2, macam najis dan kewajiban menyucikannya. Dinukil oleh Al-Fakir Ilaullah Mangesti Waluyo Sejati, Ketua KBIHU Baitul Izzah Sidoarjo. Referensi 1. Ensiklopedi Salat. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, terjemahan dari kitab Salatul Mukminin, karya Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, jilid 1 dari 3 jilid yang diterbitkan. Diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy Syafi'i, cetakan ke-7, Februari tahun 2020. 2. Aplikasi Quran Word by Word. 3. Aplikasi Hadits 9 Imam. Tanda pisah.